Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fauzul di tutorbahasa-inggris.id. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai noun. Noun ini adalah kata benda di dalam bahasa Inggris yang sering kita pakai. Baik, apa saja yang akan kita pelajari? Ada beberapa poin. Pertama, memahami kata benda, kemudian mengenal jenis-jenis kata benda, kemudian memahami countable noun dan uncountable noun, serta mengetahui penggunaan much dan many, serta fewer dan less, dan juga penggunaan artikel a dan n di dalam kata benda, artinya dipakai di dalam sebuah kata benda. Baik, apa saja tujuan dari mengenal noun ini? Nah, tujuan mengenal noun ini sebagai bertujuan untuk menguasai banyak kata benda agar kita mampu menggunakan kata benda tersebut di dalam kalimat yang menjelaskan tentang benda. Nah, untuk itu kita perlu mengenal kata benda sebanyak mungkin yang bisa kita kuasai. Nah, kata benda itu sendiri bisa berupa kata benda yang hidup maupun tidak hidup, serta yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang tampak atau berwujud maupun tidak tampak, dan juga bersifat tunggal, satu, dan jamak. Baik, kita mulai pembahasan mengenai kata benda. Nah, kata benda itu dalam bahasa Inggris bermakna bisa nama orang, benda, hewan, ataupun bisa yang sifatnya tidak tampak seperti pikiran. Atau dengan kata lain, sesuatu yang berwujud itu bisa juga dimasukkan kategori noun. Ya, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kata benda itu adalah kata benda yang memiliki makna yang luas. Jadi bisa berupa benda hidup, benda mati, benda yang bergerak ataupun tidak, ataupun yang wujud ataupun tidak berwujud. Ini tadi saya sudah sampaikan tentang kata benda, ya, definisinya. Kemudian kata benda itu sendiri ada jenis-jenisnya, yaitu proper noun, common noun, countable noun, uncountable noun, collective noun, dan abstract noun. Nah, selain jenis kata benda tersebut, kata benda juga sering ditambahkan dengan imbuhan ataupun artikel a dan n ataupun b yang dipasangkan dengan kata benda, ya, serta penggunaan kata-kata tambahan lainnya. Nah, jadi di sini bisa dipahami bahwa kata benda itu juga bisa menggunakan kata imbuhan atau kata sandang yang dipakai bersamaan. Nah, tadi saya sudah membahas mengenai jenis-jenisnya. Nah, kita akan mempelajari secara arti atau secara makna dari masing-masing jenis tersebut. Proper noun. Nah, proper noun ini adalah kata benda yang mewakili dari kata benda yang memiliki dan entitas. Entitas itu maksudnya sebuah nama unik atau nama tersendiri dari sebuah kelompok atau seseorang. Jadi ini merupakan nama dari sesuatu ataupun sebuah kelompok yang memang menjadi kategori dari proper noun, menjadi hak milik dari kata proper, ya. Kemudian ada common noun. Common noun itu kata benda yang biasanya didahului oleh kata sandang tidak tentu seperti the atau di, ya, yang menunjukkan setiap anggota atau susunan dari anggota kelompok atau semua anggota kelompok. Nah, biasanya menggunakan kata-kata imbuhan yang menunjukkan kepada suatu kelompok tertentu atau kelas tertentu. Nah, ini masuk kategori dengan common noun. Nanti akan ada contoh-contoh dari common noun yang pada slide berikutnya. Kemudian ada countable noun. Nah, countable noun ini adalah kata benda yang bisa dihitung secara fisik atau per jumlah.
Artinya benda itu bisa dihitung secara cepat atau secara fisik satu persatu. Contoh misalnya cat ya, dengan two cats, ya, a window dengan three windows. Ini adalah perbedaan dengan menggunakan countable noun. Nah, kalau misalnya cat berarti satu kucing, tapi kalau two cats dia dua kucing. Kita menambahkan tambahan huruf s pada kata cats-nya yang menunjukkan kepada jamak atau lebih dari satu. Begitu juga dengan kata a window. Window, sebuah jendela, akan berbeda ketika dipasangkan dengan three windows. Ya, jadi ada tambahan kata windows akhiran huruf s pada kata window-nya yang menegaskan atau menjelaskan bahwa lebih dari satu jendela. Jika ditambahkan kata jumlah three di situ, jadi three windows, tiga jendela. Baik, yang berikutnya ada uncountable noun. Ya, uncountable noun. Ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung secara langsung, tapi harus memakai alat ukur tertentu atau alat ukur yang khusus sehingga bisa dihitung secara jumlah fisik. Nah, contohnya apa saja kata-kata benda ini? Ada milk, ada water, ada oil, ada sugar, rice, salt, dan sebagainya. Yang dimana harus menggunakan alat ukur tertentu sehingga bisa mengetahui jumlah pasti dari benda yang disebutkan tadi. Kemudian ada collective noun. Nah, collective noun ini kata benda yang digunakan untuk menyatakan suatu kelompok. Yang nama suatu kelompok atau kumpulan. Ini bisa berupa orang atau benda. Kemudian ada abstract noun. Ini adalah kata benda yang bersifatnya abstrak atau intangible. Nah, itu tadi kata jenis-jenis kata benda yang sering sekali kita pakai atau sering sekali kita temukan di dalam bahasa Inggris, dan ini perlu latihan yang sering untuk bisa menguasai jenis-jenis kata benda ini dan bisa menggunakannya ketika kita membuat kalimat yang menjelaskan tentang benda. Baik, saya akan beralih kepada contoh-contoh. Di sini ada proper noun. Jadi proper noun menunjukkan kepada entitas atau sebuah nama ya. Contoh di sini the Hendersons, the Master Chef, the Boss Baby, the Mozart Experience. Nah, jadi di sini menunjukkan suatu keunikan sebuah nama, apakah itu kelompok atau perorangan. Ini masuk kepada kategori proper noun. Nah, dari kata proper artinya milik ya, kepemilikan. Jadi proper noun diartikan dengan kata benda milik. Kemudian ada common noun. Common noun ini tadi menunjukkan kepada kumpulan dari suatu benda ya, kelompok atau benda. Contoh, these two short pants. Ya, these two short pants. Ini adalah dua balok pendek. Pants itu balok ya, balok kayu. Jadi kalimatnya these two short planks berarti dua balok kayu yang pendek. Kemudian ada contoh, a tune that anyone can whistle. Tune that anyone can whistle. Sebuah irama atau sebuah melodi yang setiap orang bisa meniupnya. Kata tune. Jadi tune itu masuk pada kategori common noun. Kemudian berikutnya ada contoh dari countable noun. We could see a plane in the sky. Kita bisa melihat sebuah pesawat di langit. Kata plane di sini adalah benda yang bisa dihitung. Begitu juga dengan I have two brothers, John and Mark. Saya punya dua saudara laki-laki, John dan Mark. Kata brother ditambahkan s untuk menunjukkan lebih dari satu. Jadi brother ini adalah masuk kepada kategori kata benda countable noun.
Kemudian contoh lain dari uncountable noun. Di sini kita bisa lihat contohnya, can I have some water? Can I have some water? Water adalah kata benda yang tidak bisa dihitung secara fisik langsung, harus pakai alat ukur tertentu ya. Begitu juga dengan I love music. Music itu sifatnya luas, jadi tidak bisa dihitung secara persatu-persatu ya. Ada berbagai genre ya, genre musik atau musik. Jadi sehingga kata music itu masuk kepada uncountable noun. Kemudian ada collective noun. Di sini contoh ada the army dan the audience. The army adalah sebuah kumpulan kelompok dari suatu benda ya, pasukan ya. Kemudian ada the audience atau peserta. Ini merupakan bentuk dari collective noun. Kemudian ada abstract noun. Abstract noun ini kata benda yang sifatnya abstrak atau tidak tampak. Contoh biru ya, biru itu adalah kata benda yang bisa kita kategorikan kata benda yang cantik, sesuatu yang tidak tampak ya. Tidak tampak secara fisik, tidak bisa dipegang kata cantiknya, bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang secara fisik. Jadi ya sifatnya menunjukkan kepada sifat bendanya, yaitu cantik. Kemudian ada envy. Envy itu artinya iri atau cemburu. Maksud iri atau cemburu di sini adalah sesuatu sifat yang mengarah kepada kecemburuan terhadap benda atau iri terhadap suatu benda, kata envy. Nah, itu tadi beberapa contoh dari jenis kata benda yang perlu Anda pahami, dan masih banyak jenis kata benda lainnya, contoh-contoh kata benda lainnya misalnya, yang ini Anda bisa pelajari di dalam buku bahasa Inggris ataupun di dalam kamus ya, dan perlu banyak waktu untuk melatih ini semua agar Anda bisa terbiasa dengan berbagai jenis kata benda ini. Baik, sampai di sini apakah penjelasan cukup jelas untuk kata benda yang sudah saya sampaikan tadi? Oke, saya harap begitu ya. Sudah jelas. Saya minta Anda untuk membuat sedikitnya 5 kata di kertas Anda atau di buku tulis Anda atau di paper Anda untuk mencari masing-masing contoh dari jenis kata benda yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi semakin banyak Anda temukan dan semakin banyak penguasaan kosakata Anda yang berhubungan dengan kata benda atau noun. Baik, saya akan melanjutkan dengan penjelasan berikutnya, yaitu tentang articles. Articles adalah kata imbuhan, ada kata benda yang digunakan pada beberapa ya, yaitu ada atau atau and dan the. Kemudian penjelasannya adalah atau di dalam bahasa Inggris ini bisa bermakna sebuah, seseorang, atau satu ya, sebuah, seorang, atau satu. Biasanya dipasangkan dengan kata benda yang berawalan huruf konsonan. Jadi kata benda itu diawali dengan huruf konsonan. Contoh, hand, a book, a lamp, a boy, a cup ya. Nah, a pen ini artinya sebuah pulpen, a book sebuah buku, a lamp sebuah lampu, a boy seorang anak laki-laki, kemudian a cup sebuah cangkir ya. Masih banyak contoh lainnya, tapi yang perlu dipahami adalah ketika kita menyatakan sebuah dengan menggunakan kata benda, maka kata bendanya itu harus dimulai dari huruf mati atau konsonan. Seperti yang saya contohkan barusan.
Kemudian ada N. Nah, N secara arti sama tadi dengan atau itu artinya seorang atau satu. Bedanya ini dipakai dengan kata benda yang berawalan dengan huruf vokal, ya. Contoh, an apple, an ant, an umbrella, an elephant. Jadi kata benda ini selalu diawali dengan huruf-huruf hidup atau vokal. Kemudian selain E dan N, kita juga menggunakan kata much dan many. Nah, much dan many ini artinya banyak. Yang biasanya kalau digunakan untuk menyatakan benda lebih dari satu, apakah itu untuk countable maupun countable nouns. Bedanya, many digunakan untuk kata benda yang sifatnya countable, ya. Sementara much ini digunakan untuk kata benda yang sifatnya uncountable, ya. Saya akan sebutkan contohnya di kalimat how many years have you lived in Jakarta? Berapa lama Anda tinggal di Jakarta? Berapa tahun Anda tinggal di Jakarta? Nah, kata many years ini adalah menunjukkan kepada bentuk countable. Countable dari kata year-nya, ya. Ketika bertahun-tahun berarti years. Dengan kata many, ketika pasangan dengan kata many, artinya banyak tahun. Makanya kita menggunakan kata many dengan pasangan years-nya. Tapi akan berbeda dengan kata much, ya. Much di sini diartikan banyak, tetapi dipasangkan dengan bentuk kata benda yang uncountable atau yang tidak bisa dihitung secara pasti, harus dengan alat ukur, ya, ukur tertentu. Di kalimat she didn't have much time at the Plaza Indonesia, dia tidak punya banyak waktu di Plaza Indonesia. Plaza Indonesia ini adalah salah satu mall besar, ya, di Jakarta. Jadi di sini kita menggunakan kata much time. Nah, much time ini adalah menyatakan banyak dari waktunya, yaitu time. Nah, time masuk kepada kategori countable noun, ya. Jadi kita menggunakan kata much time, bukan many time. Oke, saya pikir itu tadi contoh untuk penggunaan kata much, ya. Oke, berikutnya ada number and amount. Number and amount ini bisa artinya jumlah atau sejumlah. Nah, kalau number digunakan untuk kata benda yang countable, sementara amount untuk uncountable noun. Nah, contohnya apa? Di kata number kita menggunakan contoh my teacher gives me a large number of assignments. Guru saya memberikan sejumlah besar atau dalam jumlah besar tugas. Kita menggunakan kata large number of. Biasanya ada satu arti, ya. Large number of, sejumlah besar. Number itu jumlah, saya katakan jumlah, ya, sejumlah. Large itu artinya besar, jadi sejumlah besar assignments, tugas. Kemudian ada kata amount. Nah, amount ini artinya sama seperti number tadi juga. Di kalimat my teacher gives me, ya, my teacher gives me a large amount of homework. Guru saya memberikan saya sejumlah besar pekerjaan rumah atau homework. Nah, bedanya apa? Homework masuk kategori uncountable, jadi kita menggunakan kata amount, ya, untuk menyatakan jumlah. Jadi berbeda dengan number, karena, ya, dengan menggunakan kata assignments. Nah, pada kata assignments-nya ditambahkan huruf S, menunjukkan
lebih dari satu tugas. Itu tadi perbedaan number dan amount. Kemudian ada few and little, artinya sedikit, ya, sama-sama artinya sedikit. Bedanya few digunakan untuk countable, sementara little digunakan untuk uncountable. Contohnya, the party has attended by a few men. Pestanya telah dihadiri oleh sedikit orang. Ya, a few, sedikit. Nah, di sini masuk kepada kategori countable, yaitu men. Ya, artinya bisa dihitung secara fisik berapa jumlah orang yang hadir. Sementara kalau little, di kalimat there is only a little of milk on the table, ada hanya sedikit, ya, hanya ada sedikit susu di meja. Jadi kita menyatakan sedikit itu dengan menggunakan kata little. Nah, biasanya dengan menggunakan kata a little of, ya, sedikit. Kata benda yang dipakai adalah kata milk. Nah, milk termasuk kepada uncountable noun. Ya, kemudian ada fewer and less. Artinya juga sama, itu sedikit atau lebih sedikit, ya. Fewer dipakai ketika dipasangkan dengan kata benda countable nouns. Sementara less dipakai untuk kata benda yang uncountable nouns. Ya, seperti yang saya sampaikan, ini perlu latihan yang sering untuk bisa tahu perbedaan mana countable dan mana uncountable. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah Anda harus bisa membedakan jenis kata benda yang countable serta mana benda yang masuk kategori uncountable, untuk bisa menggunakan kata-kata tambahan tersebut, ya. Baik, untuk contoh fewer and less ini, contohnya adalah this kind of job will give you fewer dollars. Jenis kerja ini akan memberikan Anda sedikit atau lebih sedikit dollars atau sedikit uang, ya. Saya mencontohkan dulu dengan kata dollars di sini supaya pemahamannya lebih dapat, ya, walaupun sebenarnya tidak masalah kalau kita gabungin kata rupiah, ya. This kind of job will give you fewer rupiahs, itu bisa, ya. Nah, di sini fewer dipasangkan dengan kata dollar. Dollar ini sifatnya bisa dihitung jumlahnya, uang dolar atau uang rupiah misalnya. Jadi ini masuk kategori kata benda yang countable, ya. Kemudian ada less. He pays me less money than I thought. Dia membayar saya dengan sedikit uang daripada yang saya pikirkan, saya perkirakan. Nah, jadi kata less di sini dipakai ketika menggunakan kata benda money, ya, yang termasuk kepada uncountable. Nah, berikutnya ada penggunaan tambahan lain dengan kata benda, yaitu dengan menggunakan kata some and any, ya, some and any. Artinya dari kata kedua ini artinya beberapa, ya. Kalau some ini biasa dipakai untuk plural maupun some dan ini biasa dipakai untuk plural dan baik, ya, untuk plural, ya, baik countable maupun uncountable. Nah, bedanya some biasa dipakai untuk kalimat yang berbentuk positif, ya, kalimat biasa. Sementara kalau any dipakai untuk menyatakan beberapa, dipakai untuk kalimat menyatakan tidak atau kalimat bertanya. Nah, ini nanti Anda akan tahu ketika Anda menggunakannya di dalam kalimat. Baik, contohnya adalah I've got some money. I've got some money. Saya memiliki beberapa uang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini kalimat biasa, ya. Ketika menyatakan tidak atau dalam bentuk pertanyaan, maka kita menggunakan kata any.
Have you got any rice? Have you got any rice? Sudahkah Anda punya beras? Ya, apakah Anda punya beras? Rice masuk kepada countable, ya. Tetapi karena menggunakan bentuk pertanyaan untuk menyatakan beberapa, ya, maka kita menggunakan kata any. Yaitu tadi contoh penggunaan dari kata some dan any. Ya, yang perlu diingat, some itu selalu biasa dipakai untuk kalimat yang menunjukkan kalimat biasa atau statement biasa, ya, yang tidak ada kata tidak ataupun bukan bertanya. Ya, saya pikir itu saja dulu untuk penjelasan tentang kata benda, ya. Anda bisa belajar lebih tentang kata benda, ya, dengan cari di kamus ataupun beberapa sumber-sumber literatur bahasa Inggris tentang kata benda ini. Ya, jika ada pertanyaan, Anda bisa sampaikan di kolom komentar yang terkait dengan kata benda. Baik, saya kira ini saja dari saya untuk penyampaian materi tentang kata benda ini. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.